Selamat datang kembali wahai para pembelajar, masih di mata kuliah Rektor Data dan masih dengan saya Agus Eko Madyo. Namun kali ini materinya berbeda dengan modul sebelumnya. Kita kali ini akan membahas tentang ekonomi kota dan guna lahan. Nah, kalau sebelumnya kita membahas bagaimana tuh kota terbentuk ya. Kemudian kekuatan-kekuatan apa yang membentuknya. Nah, tapi kini kita akan bicara tentang kekuatan paling dominan yang membentuk sebuah kota, yaitu kekuatan ekonomi politik. Nah, ini akan menjelaskan mengapa suatu kawasan di satu kota itu kemudian berubah, lalu berkembang jadi satu fungsi tertentu, dan akhirnya berimplikasi pada bentuk-bentuk arsitektur yang ada di dalam suatu kawasan tersebut. Penasaran? Ya, kita simak tayangannya saja ya. Nah, kita coba rujuk kembali literatur sebelumnya, City Shape dari Spiro Kostov ya. Nah, keywords-nya, kata kuncinya adalah the urban process. Di sini Pak Kostov cerita bahwa melihat bentuk kota yang terbentuk melalui proses sejarah. Lewat bentuk-bentuk kota dicoba dikenali kekuatan-kekuatan apa yang membentuk kota itu ya, sosial, politik, ekonomi, atau kepercayaan. Sehingga dengan demikian meskipun yang dilihat adalah bentuk-bentuk fisik, tapi elemen arsitektur kota itu disebut sebagai artefak, city as artefak ya. Jadi elemen-elemen fisik kota ya, sebagai penyimpan pesan-pesan sejarah. Nah, ini agak mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aldo Rossi sebelumnya ya, tentang architecture of the city. Rossi berargumentasi bahwa kota merupakan seharusnya dikaji dan dinilai sebagai something constructed over time. Jadi sejarah itu penting gitu, passage of time, the collective memory. Nah, the structure of urban artifact ya. Jadi Rossi itu states that the form of the city is summarized, disimpulkan dari architecture of the city says it concrete data is real experience. Dan dia menjelaskan bahwa arsitektur kota itu ada dua makna yang berbeda ya, yang gigantic man-made object atau urban artifact ya, yang tercipta dari sejarah dan dari bentuk-bentuk kota yang tercipta dalam sejarah itu. Nah, yang menarik pada akhir pembahasannya Rossi bilang bahwa the evolution of urban artifact ya, bahwa city itu as a field ya, are various forces. Jadi kekuatan-kekuatan lah yang bekerja dalam suatu kota. Dia tekankan economics ya. Dan setelah itu dia bicara politik as choice. Gitu, ya. Jadi disinilah yang saya sebut bahwa kekuatan paling determinan dalam membentuk arsitektur kota adalah kekuatan ekonomi politik ya. Dalam bahasa Inggris disebut political economy. Nah, ini ada sebuah gambar tentang bagaimana sebetulnya ya. Ini gambar dari development ya. Pembangunan secara umum ada siklusnya ya, mulai dari economic growth, kemudian ada pajak, ini lebih real gitu ya. Bagaimana suatu kekuatan ekonomi politik itu bekerja, gitu. Lalu ada finansial, duitnya jalan dulu, baru kemudian construction industries. Nah, di bawah inilah yang di mana desain, hal-hal teknis itu baru ada di situ ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang membentuk apa yang dijelaskan dalam diagram ini yang ada di balik sebuah bentuk-bentuk fisik yang tercipta di dalam sebuah kota. Bahkan ada satu model ya yang disebut sebagai structural model ya, yang melihat bagaimana memang kekuatan ekonomi politik ini yang lebih berperan ya, capital flow ya, capital flow. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, bagaimana mengatur gula itu politik ya. Gula adalah ekonomi dan mengatur gula itu ada di mana, sehingga semut masuk mengerubut di arah mana, itu politik. Kira-kira simpelnya seperti ini. Nah, ini sebagai satu ilustrasi ya, sebuah film yang mungkin bagi Anda sebagai arsitek perlu lihat ya, tentang City Hall. Ini ada dua orang ya, satu orang wali kota ya yang diperankan Al Pacino, selalu John Cusack ya, ini asisten wali kota yang masih muda, masih idealis ya, seperti Anda lah mahasiswa. Ya, di awal si asisten wali kota ini banyak belajar dari seniornya tentang idealisme membangun kota ya, wah, ini kagum sama seniornya bahwa wah dia pandai sekali mengatur kota, dipercaya rakyat, bisa mempengaruhi rakyat, bisa menenangkan rakyat. Sampai satu saat dia tahu bahwa kota itu tidak semanis, seindah di dalam bayangan anak muda gitu ya. Ini satu film dicuplik bagaimana nih anggota dewan dan wali kota deal ya tentang keputusan membangun sebuah pusat perbelanjaan di satu kawasan tertentu yang harus atas izin wali kota. Jadi ada deal-dealan seperti ini, ada deal politik ini. Pengusaha ingin membangun di situ karena itu akan bisa menguntungkan banyak orang ya, menghasilkan keuntungan. Tapi kata wali kota, oke, gua izinkan asal. Gitu. Jadi ini real betul ya, gitu. Real betul bahwa ada deal-dealan, political deal
di mana ekonomi, di mana pusat-pusat ekonomi itu akan diinvestasikan. Oke, tadi adalah pengantar ya, bagaimana ekonomi politik menjadi kekuatan yang paling berpengaruh dalam pembangunan kota. Nah, segmen berikutnya saya akan bercerita bagaimana kekuatan tersebut mampu menciptakan pasar lahan perkotaan, urban land market. Dari sini pembahasan tentang guna lahan itu bermula ya, karena fungsi lahan akan ditentukan dari kekuatan ekonomi dan politik ya, yang bekerja di kawasan tersebut. Nah, di situ muncul kebutuhan untuk melakukan tata guna lahan agar tekanan ekonomi politik itu bisa terkendali ya. Dan tentu saja tujuannya adalah supaya kota tetap berkembang sebagaimana mestinya. Terima kasih. Nah, kita berjumpa lagi pada segmen berikutnya tentang urban land market. Nah.
Nah, jadi gini, bisa disimpulkan bahwa organic patterns itu merupakan bentuk awal yang dipilih oleh manusia ketika dia mulai membangun kota ya, dalam sejarah peradaban manusia. Nah, ada beberapa kota yang sampai saat ini masih bisa ditandai, ini daerah-daerah mana yang tumbuh secara alamiah gitu ya. Lalu daerah-daerah mana yang bisa yang sudah mulai terancang dengan baik, ya, terencana dengan baik. Nah, bentuk-bentuk alamiah atau pola-pola organik ini ada banyak pengaruhnya ya, bisa dari pengaruh alam atau justru pengaruh peranata hukum dan sosial. Nah, selanjutnya saya akan antarkan Anda pada segmen berikutnya tentang materi yang lebih dalam The City Shape-nya Spyro-Kostov ya, yaitu tentang pola yang paling banyak digunakan dalam merancang kota, yaitu the grid. Nah, penasaran kan? Maka jangan kemana-mana karena ikuti segmen berikutnya.